Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kurnia Sain. Kali ini Pak Hadi dapat soal dari grup WhatsApp-nya Pak Hadi. Nah, di sini ada soal kalor untuk menguraikan 15 gram CONH2 dua kali. Nah, ini adalah urea ya. Nah, kita ingatkan aja di sini. Ini adalah urea sebesar 321 kJ. Nah, tentukan persamaan termokimia delta HF atau entalpi pembentukan dari urea. Kemudian yang B itu harga delta H entalpi reaksi untuk pembentukan CONH2 dua kali ya. Nah, ini untuk mengerjakan soal seperti ini berarti langkah pertamanya kita adalah mencari MR-nya urea. CONH2 dua kali ya. Nah, kita cari dulu MR-nya. C-nya ada 1, ya berarti AR-nya C ditambahkan dengan AR-nya O, karena O-nya ada 1, ditambahkan dengan N-nya ada 2 kali AR-nya N, ditambahkan 2 dikali AR-nya H. Nah, AR-nya C ini kita udah diketahui di sini sebesar 12. Jadi kita masukkan 12 ditambah dengan AR-nya O, di sini ada nilainya 16. Kemudian ditambahkan dengan AR-nya N, nah ini 14 ya. Ini N 14, karena dikali 2 berarti nilainya menjadi 28. Kemudian ditambah AR-nya H, untuk hidrogen tetap nilainya adalah 1. Jadi 2 kali, ini bukan 2 ya, 4 ini. Nah, ini semestinya 4. Nah, karena hidrogennya ada 4 ya, 2 kali 2. Tadi salah tulis. Jadi di sini adalah 4. Sehingga nanti jumlah totalnya 12 tambah 16 28 tambah 28 adalah 56 tambah 4 ketemu 60 gram per mol. Nah, MR urea udah kita dapatkan sebesar 60. Berarti langkah berikutnya kita cari harga mol dari urea CONH2 dua kali. Nah, ini rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Nah, masanya yang diketahui besarnya adalah 15 gram dibagi MR-nya 60 gram per mol. Jadi 15 dibagi 60 itu adalah 1/4 atau 0,25 mol. Oke, molnya urea udah dapat. Nah, kemudian kita bisa jawab ini pertanyaan. Tentukan persamaan termokimia entalpi pembentukan dari urea. Berarti nanti kita cuman disuruh nulis persamaannya aja. Jadi yang A ini adalah persamaan termokimia dari delta HF urea CONH2 dua kali. Nah, berarti kita tulis satu persatu di sini. C-nya sendirian. Nah, kita tahu bahwa C itu adalah padatan arang karbon ya. Direaksikan dengan setengah oksigen, fasenya gas karena O-nya ada 1. Kemudian ditambahkan gas nitrogen. Nah, itu selalu N2 karena dia molekul diatomik. Kemudian ditambahkan 2 dari gas hidrogen. Nah, menghasilkan CONH2 dua kali. Nah, ini adalah persamaan termokimia untuk entalpi pembentukan urea. Tapi delta H-nya belum dihitung di sini. Nanti kita hitung. Nah, karena persamaan urea udah dapat, berarti kita bisa nyari nilai dari soal yang B. Soal yang B ini karena
di soal itu adalah ada kalimat ini, menguraikan, berarti ini adalah proses penguraian urea butuh energinya 321 kilojoule. Nah, untuk 1/4 mol. Nah, sedangkan yang B, entalpi reaksi untuk pembentukan urea ini harus dalam keadaan standar, yaitu harus dalam keadaan 1 mol. Nah, berarti kita harus lakukan perbandingan dulu, tapi fasenya ini termokimianya ini masih dalam bentuk entalpi penguraian ya. Nah, berarti Pak Adi cari dulu perbandingannya. Jika punya 0,25 mol itu nanti butuh energi sebesar 321 kilojoule. Maka untuk 1 mol ini Pak Adi butuh energi berapa? Decomposition kan? Karena masih penguraian. Nah, berarti Pak Adi harus cari entalpi decomposition untuk 1 molnya. Jadi tinggal dikalikan silang aja. 321 kilojoule. Nah, kita kalikan dengan 1 mol. Kemudian kita bagi dengan 0,25 mol. Oke? Nah, di sini molnya bisa kita coret habis. Sehingga kita tinggal ngitung 321 kilojoule dibagi 1/4. Nah, kita coba hitung pakai kalkulator. Nah, oke. Berarti 312 dibagi dengan 0,25. Nah, ketemu 1284 atau 1284. Jadi nanti di sini nilainya adalah 1284 kilojoule. Nah, ini adalah delta H dekomposisi ya. Masih ke bentuk penguraian. Penguraiannya urea. Nah, bagaimana dengan entalpinya? Berarti entalpi formation dari urea CONH2 2 kali ini adalah karena delta HD-nya itu positif 1284 kilojoule. Berarti kalau kita balik dia akan membentuk entalpi formation dari urea. Jadi nilainya adalah negatif 1284 kilojoule ya. Nah, ini adalah harga dari entalpi pembentukan urea. Sehingga di soal A ini semestinya selain persamaan termokimianya udah dapat, berarti biasanya di sini ada harga delta HF-nya sebesar minus 1284 kilojoule. Nah, ini ya. Oke, bisa dipahami untuk pembahasan soal dari kalian. Semoga pembahasan di video ini bisa dipahami dengan jelas langkah-langkahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.